Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, standar akuntan keuangan itu yang pertama adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita udah ada laporan keuangan, kita bisa tahu nih, wah ternyata selama 1 tahun ini keuangan perusahaan ini seperti ini. Maka apa yang diambil untuk 1 tahun ke depan? Misalkan, produksinya dikurangi, terus bahannya diperbanyak, atau sebaliknya, atau misalkan butuh promosi supaya banyak closingnya dan lain sebagainya. Jadi untuk mengambil keputusan selanjutnya itu dilihat dari laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pengaruh keuangan. Jadi mempengaruhi, sudah pasti ya, mempengaruhi akuntabilitas sebuah perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya laporan keuangan, kita bisa membuat perencanaan baru. Kalau misalkan, saya ingin buka cabang, perusahaan ini ingin bekerja sama dengan yang lain, maka yang lain pun akan melihat laporan keuangan kita. Kita misalkan mau nambah modal, mengembangkan bisnis kita, maka yang lain itu, pihak ketiga itu akan melihat laporan keuangan kita dan mempengaruhi keputusan yang mereka akan lakukan. Misalkan apakah jadi mau kerjasama atau enggak, itu dilihat dari pengaruh laporan keuangan kita. Nah, yang ketiga adalah sebagai laporan pertanggungjawaban. Jadi laporan keuangan ini selain untuk dirinya sendiri, itu untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Stakeholdernya macam-macam. Misalkan perusahaan yang besar itu biasanya suka dibagi-bagi sahamnya kan. Ada investor, ada kerjasama dengan perusahaan lain, ada merger dan lain sebagainya. Maka itu sebagai wujud pertanggungjawaban sebuah perusahaan terhadap investornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shlahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di siang hari ini seperti biasa dalam tatap muka daring prakarya dan kewirausahaan. Silakan bagi yang belum menyalakan kameranya di-on-kan, tatap layar lensa kameranya masing-masing, berikan senyuman terbaik kita untuk saling menyemangati di siang hari ini, yang mungkin ada yang mengantuk setelah makan siang, ada juga yang belum ngantuk karena belum makan siang, atau yang masih mengerjakan tugas yang lain. Silakan untuk saling menyemangati. Hari ini kita akan membahas materi penghujung di semester ganjil ini di prakarya dan kewirausahaan, yaitu tentang bagaimana caranya kita mengembangkan sebuah usaha. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa tahapan kewirausahaan ya. Ada apa aja coba? Ada yang tahu? Ada 4 tahapan kewirausahaan kan yang dipadatkan. Kalau kita berbicara tentang kewirausahaan itu ada 4 tahap. Kita ulas lagi ya. Nah, yang pertama ada tahap merencanakan atau membuat sebuah perencanaan usaha. Yang kedua adalah tahap melaksanakan, yaitu proses bisnis utamanya dilaksanakan di tahap 2. Nah, di tahap ketiga adalah mempertahankan usaha, di mana di sana strategi promosi bisnis, terus langkah-langkah untuk supaya usahanya itu tetap lancar, tetap berlanjut, tetap menghasilkan profit yang besar, omset yang besar, maka dilaksanakannya sebuah strategi di tahap ketiga itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengembangkan usaha. Anggap saja usaha kita sudah berjalan lama, maka bagaimana cara kita untuk mengembangkan usaha kita.
Nah, bagaimana caranya mengembangkan sebuah usaha yang kita anggap saja kita punya usaha yang sudah berjalan, udah mulai settle gitu ya, udah mulai banyak omsetnya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama harus kita siapkan itu adalah pantang menyerah. Jadi ketika misalkan bisnis itu kan kadang di atas, kadang di bawah, sama seperti hidup kita. Kadang bisnis itu omsetnya besar, kadang sedikit, kadang juga tidak laku sama sekali dalam satu hari itu. Nah itu pantang menyerah, kita harus terus berusaha. Walau sekalipun usaha kita bangkrut, kalau jiwa-jiwa kewirausahaan itu mereka akan mengambil resiko dengan membuat usaha baru atau membuat strategi baru bagaimana caranya bisa mengembalikan kebangkrutan atau membalikan keadaan usaha tersebut. Gitu. Nah, yang pertama adalah harus gencar berpromosi. Jadi kalau kita sudah semakin settle bisnisnya, udah semakin berjalan, meluas kemana-mana, walaupun udah banyak yang beli, omsetnya udah banyak, tetap yang namanya promosi itu harus selalu dilakukan dengan strategi yang berbeda-beda tentunya. Jangan promosinya itu-itu aja. Misalkan dari awal tuh promosinya beli 2 dapat 1, terus aja sampai usahanya beberapa tahun seperti itu. Tidak seperti itu, tapi gunakan promosi-promosi yang sesuai zamannya gitu. Misalkan menggunakan jasa ojek online atau promosinya menggunakan website atau menggunakan kerjasama dengan pihak yang lain atau kolaborasi dengan perusahaan lain, dengan bisnis yang lain. Nah itu namanya kita dalam proses mengembangkan usaha kita. Selanjutnya mengenali pesaing kita. Walaupun kita sudah merasa, misalkan saya adalah pengusaha kedai kopi, gitu. Kopi saya itu nggak ada, walaupun banyak kedai kopi di jalan ini, gitu ya, di sepanjang jalan Abdurrahman Saleh, gitu, banyak tukang kopi, tukang minuman. Tapi kedai kopi saya ini sudah banyak omsetnya. Semua pelajar Kota Bandung tuh jajan di sana gitu kan. Omsetnya udah per hari itu udah banyak banget. Tapi tetap kita harus kenali pesaing kita. Walaupun mungkin pesaing kita ada di bawah kita. Walaupun mungkin kompetitor bisnis kita sama-sama penjual kopi gitu, sama-sama penjual usaha yang sejenis. Walaupun kecil-kecilan, siapa tahu mereka yang ada di bawah itu suatu saat bisa di atas kita, bisa melampaui kita. Itu pasti bisa terjadi. Dalam sebuah bisnis semuanya bisa terjadi. Orang yang udah sukses banget, perusahaannya bisa jatuh, itu bisa banget gitu. Karena tidak mengenali pesaingnya yang ada di bawah. Jadi harus kenali seperti apa. Apakah mereka melakukan inovasi? Kalau mereka melakukan inovasi ya maka kita harus lakukan juga. Jangan sampai mereka inovasi terus, kita hanya biasa-biasa aja karena sudah merasa berkecukupan, udah merasa sukses bisnisnya, tidak melakukan inovasi apapun, maka ya pasti akan kalah dengan pesaing yang ada di bawah kita, bahkan yang setara dengan kita. Nah, selanjutnya adalah fokus dan konsisten. Nah, ini yang mungkin mudah, tapi sebetulnya kalau dijalani cukup sulit. Karena dalam sebuah bisnis itu kalau sudah mulai merasa kaya gitu ya, udah merasa wah saya itu udah rumah udah kebeli, mobil udah banyak, perusahaan udah tinggal kita nonton aja, semuanya udah jalan gitu, udah dilepas ke anak buah dan sebagainya macam. Tapi kita tidak fokus dan konsisten. Artinya kita tidak mengurusin perusahaan kita, misalnya bisnis kita nggak diurusin, biarin aja udah sukses. Justru itu kesalahannya. Kita harus tetap konsisten, kita sebagai owner, sebagai siapanya gitu ya, CEO-nya mungkin atau ownernya, maka kita harus tetap memikirkan perusahaan tersebut atau bisnis tersebut. Bagaimana caranya tetap bisa konsisten, yaitu sebagai bisnis yang ada di bidang tersebut gitu. Jangan sampai nanti udah kaya, saya mah bisnisnya mau nyoba yang lain, bisnis yang satunya ditinggalkan, saya coba bisnis yang lain gitu. Jadi nggak fokus misalnya. Nah itu nanti bisnis yang udah sukses itu bisa jadi terbengkalai. Jadi harus fokus dulu dan konsisten terhadap bisnis yang sedang dijalani atau yang sedang dikembangkan. Selanjutnya harus melibatkan, harus terorganisir, harus melibatkan stakeholder atau tim yang ada di bisnis tersebut.
Jadi harus ada super tim istilahnya. Kalau kita udah punya tim, maka buat tim kita menjadi super. Jadilah super tim misalkan. Di bisnis itu kan nggak cuma sendiri. Walaupun ada juga yang mengerjakan sendiri. Tapi kalau udah besar bisnisnya, pasti mereka punya SDM unggul yang mengurusi bisnis tersebut. Terus bisnisnya itu memang harus punya bagian-bagian tertentu yang terorganisir. Jadi artinya kalau bisnis ini cuma jalan begitu aja tanpa ada visi misi, tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada tujuan yang dicapai, cuma tujuannya uang saja, misalkan kekayaan saja, maka suatu saat pasti bisnis itu akan mudah berhenti atau mudah apa namanya ya? Yang namanya sesuatu itu kalau tidak terorganisir, artinya tidak proper gitu ya, pasti akan mudah hancur atau mudah bangkrut lah istilahnya kalau dalam sebuah bisnis gitu. Sama kan kalau kita juga kalau misalkan sekolah aja, kalau kita terorganisir misalnya disiapkan tasnya, disiapkan kuotanya, disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, pakaiannya, maka kita akan dengan mudah melaksanakan kegiatan sekolah gitu. Tapi kalau misalkan nyantai-nyantai aja gitu ya, yang penting mah berangkat aja, tahu-tahu ternyata lupa bawa tas, lupa bawa dompet, lupa bawa handphone, lupa bawa buku, lupa bawa alat tulis, lupa bawa diri, nah itu kan bahaya. Dalam bisnis pun seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis ini melebarkan sayap. Jadi kalau kita udah merasa sukses dalam sebuah bisnis, jangan pernah puas, harus dilebarkan sayapnya istilahnya. Harus berkembang sesuai dengan jenis bisnis tersebut. Nah, kalau kata Seth Godin, ini sebuah pakar bisnis di internasional ya. Kalau kita mencari membuat produk itu jangan mencari konsumen untuk produk kita, tapi dibalik, cari produk untuk konsumen maksudnya kebalik. Kebalik. Maksudnya kalau kita punya produk, punya karya, itu bukan orang lain yang mencari produk kita, tapi kita yang mencarikan produk untuk orang lain. Itu beda ya. Kalau misalkan saya mencari konsumen untuk produk saya mau jualan, saya itu senang sama gadget, saya senang sama komputer. Maka dari itu saya akan jualan komputer. Saya akan cari nih orang-orang yang suka komputer, saya akan jualan. Saya datengin ke orang-orang IT, saya jualin komputer, nah itu sebetulnya kurang tepat. Yang tepat adalah saya cari nih, di sekitar sini, orang-orangnya suka apa. Oh ternyata daerah sini mah nggak suka laptop, sukanya handphone gitu ya. Maka dari itu saya akan jualan handphone ke orang-orang yang ada di sini misalnya. Nah itu bedanya. Jadi kita mencarikan produk untuk konsumen, bukan mencari konsumen untuk membeli produk kita. Itu kata Seth Godin. Nah, ekspansi bisnis itu macam-macam jenisnya ya, banyak cara untuk bisa melebarkan sayap sebuah bisnis itu. Nah, yang pertama itu adalah buka cabang. Jadi membuka, ciri bisnis itu berkembang berarti mereka ada cabangnya, membuka cabang di tempat lain. Kan ada tuh bisnisnya di Bandung, misalnya ternyata di Jakarta ada, di Jogja ada, di Sumatera ada. Nah itu namanya bisnisnya sudah buka cabang, sudah mengembangkan usahanya. Terus yang selanjutnya adalah keagenan. Nah keagenan ini pilihan bagi orang yang tidak modalnya tidak cukup banyak, tapi ingin menjadi bagian dari bisnis tersebut. Nah, makanya ada perusahaan yang melakukan waralaba, franchise atau keagenan. Kayak misalkan saya mau jadi agen Yakult gitu. Saya suka ada tuh di mana-mana ada tuh Yakult. Nah, itu salah satu contohnya, contoh kecilnya. Terus ada juga misalkan saya agen bank tertentu kan suka ada tuh. Saya agen minuman mineral atau saya agen gas misalnya. Nah, itu kan sistem keagenan diantaranya mereka berarti perusahaan tersebut sudah mengembangkannya dalam bentuk keagenan atau mungkin franchise waralaba. Nah, apa bedanya keagenan dengan waralaba atau franchise? Lihat
makanan-makanan yang di pinggir jalan tuh, itu ada di mana-mana gitu ya. Nah itu franchise waralaba. Jadi kita bisnis kepada merek brand tertentu, terus kita buka di beberapa counter. Nah itu franchise. Kalau bukanya dalam jumlah besar atau skala besar itu buka cabang. Nah kalau keagenan ini mirip seperti franchise. Bedanya apa? Kalau franchise itu sudah ditentukan sama sih keagenan juga ditentukan. Cuman bedanya kalau franchise itu ada bentuk fisiknya. Ada store-nya gitu, ada tokonya, ada gerobaknya istilahnya. Kalau makanan. Tapi kalau keagenan itu tidak perlu kita menyediakan sebagai agen-agennya menyediakan tempat yang persis seperti apa yang ada di franchise. Kalau franchise itu sama rata-rata sama. Misalkan franchise ayam goreng misalkan, itu di mana-mana sama bentuknya gitu kan, brandnya gitu. Tapi kalau keagenan tuh beda-beda. Enggak, bahkan online pun bisa, cuman di rumah dia sebagai agen itu bisa. Itu bedanya kalau franchise itu branded banget, jadi menonjolkan brandnya. Tapi kalau keagenan itu menonjolkan produk yang dijualnya. Jadi mirip tapi beda prosesnya gitu. Sebetulnya sama aja sih namanya, cuman prosesnya sedikit berbeda. Nah, selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi itu membeli perusahaan lain menjadi bagian dari perusahaan kita. Misalkan kita udah sukses nih bisnis di bagian food and beverage, misalkan bisnis kedai kopi kita udah sukses. Terus kita mau beli, ada perusahaan yang mulai bangkrut, perusahaan fashion misalkan. Saya mau beli nih, perusahaan tersebut saya beli buat bagian dari kedai kopi saya. Nah, dibelilah di akuisisi. Nanti dirubah, terserah nanti si perusahaan yang fashion itu dirubah jadi mungkin jadi merchandise kopi dan lain sebagainya. Nah, itu akuisisi. Jadi membeli perusahaan yang sudah jalan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melanjutkan proses bisnisnya, maka dijual atau dilelang ke pengusaha yang lain. Banyak kan di televisi, di TV-TV, di berita-berita tuh banyak perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Gitu. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Lanjut dulu ya. Nah, kayak Instagram yang dibeli Facebook, betul. Itu akuisisi. Dan sekarang juga Facebook berubah menjadi Meta ya. Jadi dulu itu Facebook itu perusahaan yang membawahi WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah sekarang berubah nih, supaya namanya nggak Facebook, jadilah Meta. Meta itu membawahi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Gitu. Itu contoh akuisisi dan merger. Gitu. Nah, sebetulnya dalam sebuah proses bisnis itu, ada tujuan akhir yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nih bagi kalian ini pesan saya, pesan terakhir saya di tahun 2021 gitu. Bahwa tujuan akhir kita kalau berbisnis itu adalah menjadikan fundamental bisnis ke dalam jiwa kita. Contohnya misalkan, yang pertama ada modal. Jadi modal itu kita harus tahu bahwa modal itu suatu saat harus kita kembalikan, harus tetap menjadi modal. Jangan sampai modal itu dihabiskan oleh kita sendiri. Misalkan taruhlah kita bisnis itu modal pertamanya adalah 1 juta. Ketika sudah mulai jalan, kita omsetnya udah puluhan juta, nah si 1 juta ini tetap harus di-keep, harus disimpan benar-benar sebagai modal utama. Syukur-syukur kalau bisa ditambah dan tidak boleh dipakai lagi. Nah itulah kenapa kemarin menentukan break even point itu untuk kapan kita balik modal, maka sejak itulah si modal itu harus di-keep sebagai dana cadangan. Kalau suatu saat mungkin perusahaan kita, bisnis kita mengalami kegagalan gitu. Nah selanjutnya aset. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan kopi gitu ya, bisnis
beverage gitu ya, food and beverage itu kan kedai kopi kayak kemarin gitu ya, kedai kopiku. Kan ada asetnya tuh kan ada mesin kopinya, terus ada tempat penyimpanannya, ada stakeholder yang lainnya, kondimen-kondimen atau sarana-sarana bisnis lainnya, itu menjadi aset yang harus kita pelihara, harus kita maintenance, harus kita perhatikan selama proses bisnis itu dilakukan gitu. Untuk menjaga modal yang tadi. Jadi dua modal dan aset ini harus di-keep, diamankan, jangan sampai bisnis lancar, aset dijual, modal berkurang. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya adalah penjualan atau sales. Atau semakin banyak kita berproses bisnis, harusnya omsetnya semakin menaik gitu ya. Kalau hari pertama atau bulan pertama omsetnya sekian juta, maka bulan berikutnya harusnya omsetnya lebih dari itu gitu. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu, intinya gitu. Selanjutnya adalah profit. Profit itu hasil omset setelah dikurangi harga pokok produksi. Jadi ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Kalau kita banyak omsetnya, banyak penjualannya, belum tentu kita untung banyak. Setelah kita dapat untung banyak, omsetnya itu dikurangi biaya-biaya pengeluaran yang kita lakukan selama proses bisnis, termasuk harga pokok produksi. Misalkan harga pokok produksinya itu 3 juta, terus kita omsetnya 10 juta, berarti kan profitnya adalah 8 juta misalkan, atau 7 juta. Nah, itu baru profit. Tapi kalau misalkan, wah omset saya 10 juta per bulan, alhamdulillah luar biasa gitu ya, omsetnya 10 juta per bulan. Tapi ternyata setelah dihitung pengeluarannya satu bulan itu perusahaan tersebut adalah 9 juta. Berarti profitnya 1 juta, kecil gitu ya. Nah, itu yang membedakan omset dan profit. Nah, selanjutnya ada yang namanya cash. Nah, apa bedanya cash dengan profit? Kalau profit ini laba bersih, kayak laba kotor gitu ya. Jadi kalau di laporan laba rugi kemarin kan ada laba kotor, ada laba bersih. Nah, laba kotor itu adalah profit, jadi hasil untung yang kita dapatkan selama proses bisnis. Nah, kalau cash adalah uang yang ada setelah dikurangi beberapa biaya yang harus dikeluarkan di luar proses bisnis. Misalkan saya udah untung nih selama menjalankan proses bisnis dalam 1 bulan ini untung 10 juta misalkan. Profitnya, salesnya 20 juta, omset 20 juta, profit 10 juta, tapi uangnya ternyata nggak ada. Kenapa? Karena mungkin profitnya itu dipakai untuk membayar biaya yang di luar dari usaha tersebut. Apa contohnya? Misalkan saya profitnya 10 juta nih, tapi di dalam proses bisnis saya itu ada modal orang lain, ada investor yang harus saya bagi-bagi kan. 10 juta ini belum tentu milik saya, pasti harus dibagi tuh ke investor. Ternyata investornya ada 10, dan sesuai perjanjian ternyata investor itu dapat 10% dari profit. Bayangkan 10% dari profit itu berarti 1 juta. Kalau ada 10 investor berarti semuanya milik investor. Profit kita cash yang si owner yang kita miliki itu kosong. Nah, itu bisa jadi terjadi. Maka dari itu kita harus menekan biaya produksi supaya profitnya besar, terus cash yang kita dapatkan juga besar. Itulah kenapa seorang pebisnis itu berbeda dengan yang namanya jualan atau pedagang. Karena kalau yang pedagang ya udah jual beli dapat untung selesai. Tapi kalau bisnis itu nggak cukup hanya jualan. Bagaimana kita mikirin kalau hari ini untung segini, besok tuh harus untungnya berbeda. Bagaimana caranya? Putar otak. Bagaimana caranya strategi promosinya? Bagaimana menekan harga produksi dan lain sebagainya. Bagaimana mencari modal yang lain dan lain-lain gitu. Sehingga nanti akan ada yang namanya free cash. Ini uang yang berhak digunakan untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi itu ya sebagai ownernya, sebagai pemilik perusahaan tersebut gitu. Setelah dikurangi investor, pemilik saham dan lain sebagainya. Ada yang namanya free cash. Nah, free cash inilah
yang bisa digunakan oleh owner untuk kebutuhan pribadinya gitu. Jadi kalau tadi yang profit ini belum tentu bisa dipakai semua, dan jangan sampai dipakai, karena bisa jadi profit ini adalah milik orang lain atau milik rekan bisnis kita gitu. Nah, kalau kita udah dapat free cash, silahkan gunakan uang ini untuk memperkaya diri gitu. Tapi ingat, ada salah satu status Kiki Mangrove ini adalah ownernya ID Photobook yang tadi, di video yang tadi, itu dia pernah bikin status seperti ini. Saya copy paste statusnya. Buat saya bisnis itu gamenya mencetak sebanyak mungkin free cash. Bukan mencetak omset tertinggi, bukan. Tapi mencetak sebanyak mungkin free cash dengan cara yang efektif dan efisien. Nah itu, lalu ambil secukupnya. Dari free cash ini cukup ambil beberapa cashnya aja untuk kehidupan kita pribadi sebagai owner bisnis gitu ya. Maka tentukan dulu angka cukup kita berapa. Misalkan kita punya free cash 10 juta. Kita cukup nggak dengan uang 1 juta misalkan per bulan untuk kebutuhan hidup. Kalau cukup berarti 9 juta ini jangan kita gunakan sebagai kebutuhan pribadi. Tergantung jalan hidup kita kayak gimana. Kalau kita mungkin per bulan 5 juta, berarti kurangi dulu untuk mencukupi hidup kita, maka sisakan cash selanjutnya untuk infak, untuk pesantren, untuk masjid, untuk kegiatan spiritual kita atau akhirat kita. Gitu. Kenapa? Karena dalam sebuah proses bisnis itu, tujuan akhir kalau kita dalam agama Islam gitu ya, tujuan akhir kenapa sih bisnis itu adalah salah satu pintu rezeki yang nomor utama ya, paling utama gitu ya, dibanding pekerjaan yang lain. Karena bisa mencetak free cash sebanyak mungkin untuk kehidupan kita di akhirat kelak gitu. Makanya banyak tuh, kenapa sih pengusaha yang kaya makin kaya gitu. Karena mungkin uang yang dia dapatkan itu digunakan untuk kemaslahatan umat, digunakan untuk kemanusiaan, untuk infak, untuk masjid, untuk jihad dan lain sebagainya gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan spiritualnya. Maka dari itu ditambah oleh Tuhan kemampuan bisnisnya dan menghasilkan omset, profit, bahkan free cash-nya menjadi lebih banyak. Balik lagi menyumbangkan untuk dana kemanusiaan akan ditambah lagi oleh Tuhan. Karena siapa tahu kalau kita menjadi seorang pebisnis, jangan-jangan kita ini adalah agen-agen yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan sekitar kita. Kalau kita merasa menjadi orang kaya, maka kita harus siapkan nih untuk infak, untuk wakaf mungkin gitu ya, atau mungkin untuk hal-hal kemanusiaan lainnya gitu ya, tidak harus tentang spiritual atau hal kemanusiaan, membantu sesama. Makanya banyak perusahaan yang melakukan CSR gitu ya, dana-dana kemanusiaan seperti bantuan tentang COVID misalkan, atau dana-dana beasiswa dari perusahaan tertentu, itu karena free cash-nya banyak. Maka dari itu kita sebagai pelajar harus bercita-cita mempunyai sebuah bisnis untuk mendapatkan free cash sebanyak-banyaknya dan bisa membantu sesama dengan uang yang kita dapatkan. Nah, itu sebetulnya tujuan akhir kita itu adalah kita harus mempersiapkan diri di akhir zaman ini untuk akhirat kelak. Bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah dengan berusaha. Gimana caranya kita mau membantu orang lain sementara kita kecukupannya tidak dicukupi. Bagaimana ya kita cukupi dengan bisnis kita. Walaupun kita bekerja, kita gunakan waktu luang kita untuk mencoba berbisnis. Saya pernah kecewa terhadap diri saya melihat seorang tukang gorengan yang tidak terlihat sukses, tapi beliau itu kalau ada kegiatan kemanusiaan itu paling depan memberikan sumbangan. Bahkan besaran sumbangannya itu melebihi para pejabat DPR, MPR yang ada di daerah tertentu gitu. Di daerah tertentu kan ada pejabat, ada pedagang, ada orang biasa, ada saya juga di situ. Ternyata yang paling terdepan, yang paling besar sumbangannya adalah seorang tukang gorengan.
ternyata pas saya tanya, kok bisa nyumbang sebesar itu? Ternyata dia punya cabang. Jadi kalau tukang gorengan yang di depan-depan market, minimarket, terus ada di mall-mall yang kayak di Pasar Baru dan lain-lain sebagainya, itu kan ada banyak tukang gorengan yang mirip-mirip tuh. Nah itu tuh salah satu buka cabangnya, cuman nggak ada brandingnya. Tapi setiap hari beliau menyisihkan uangnya secara bertahap gitu ya. Jadi ada program sedekah dari mereka itu untuk menyumbangkan hasil dagang gorengannya itu ke masjid, untuk kepentingan masjid. Itu luar biasa. Bahkan pada saat kemarin masjid itu melaksanakan renovasi, yang terbesar sumbangannya salah satunya gitu ya adalah tukang gorengan tersebut. Luar biasa gitu. Padahal cuma tukang gorengan. Ternyata omsetnya lumayan. Ditanya-tanya tuh, profitnya pun, free cash-nya pun itu saya rasa melebihi gaji seorang pegawai. Saya jadi berpikir, apakah saya jadi tukang gorengan aja gitu ya? Jangan jadi guru gitu. Nah, penghasilannya ya gini-gini aja. Nah, sebetulnya jadi apapun kita siapkan, kita capai cita-cita kita. Kita mau jadi pegawai negeri, kita mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi apapun kita capai cita-cita kita. Tapi jangan sampai lupa, kita siapkan dana untuk bisa membantu kemanusiaan, untuk bisa bersedekah. Kalaupun belum bisa, maka cari cara lain, yaitu mulai berbisnis. Supaya nanti tujuan akhirnya kita bisa bersedekah lebih besar lagi, karena kita punya bisnis. Jadi untuk kehidupan bisa dicukupi oleh gaji kita sebagai seorang profesional di bidang apapun, tapi kita bisa bersedekah dengan uang yang kita bisniskan. Makanya banyak bisnis-bisnis yang sukses tuh yang kok bisa gitu ya nyumbang 1 miliar satu hari gitu. Padahal dia modalnya cuman sebuah owner aja gitu ya, sebuah motivator bisnis gitu. Tapi ternyata itulah yang dicapai, tujuan akhirnya memang itu. Ada pepatah yang mengatakan kita mulai hidup kita dari tujuan akhir kita. Kalau kita nanti lulus SMA ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, ingin kuliah di ITB, di Unpad, maka mulai dari tujuan akhir kita. Seperti apa sih mahasiswa Unpad, seperti apa sih mahasiswa ITB itu? Kita mulai dari sana, dari akhir. Oh kayak gitu, maka kita persiapkan supaya kita bisa menjadi seperti itu. Dengan kata lain, memantaskan diri lebih baik daripada kita mencari-cari jati diri kita, mencapai sesuatu yang mungkin tidak bisa kita capai. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, seperti biasa, hari ini tidak ada kuis dan tes, hanya mengirimkan resumenya saja. Dan bagi yang belum mengumpulkan karya dari rumah, masih ada waktu sampai hari Senin ya, paling lambat. Untuk mendapatkan nilai yang optimal, silahkan kirimkan karyanya di ruang kelasnya. Atau mungkin ada yang sudah tapi belum diupload, silahkan segera diupload di ruang kelas dan di Instagramnya masing-masing. Coba yang sudah melaksanakan, yang sudah mengupload, bisa diperlihatkan. Coba pengen lihat seperti apa. Nah itu ada Najwa. Yang lainnya coba. Terus siapa lagi nih? Coba perhatikan. Nah Najwa ini membuat fitting lampu atau lampu kamar tidur ya. Dari apa Najwa? Dari sendok. Jadi Najwa ini suka jajan makanan yang pakai sendok plastik. Jadi dikumpulin sendok plastiknya itu ya, dicat warna pink, gitu, ditempel, dibuatlah seperti itu. Yang lain coba. Aska Meilita itu apa? Bintang. Ya. Yang lain? Kalau ini Alia apa nih? Dreamcatcher. Ini apa di belakang? Bukan, Alia? Pak. Aduh, nggak kedengeran nih di sini. Kalau udah siang raga berisik sama pembangunan. Coba yang lain.
Yang lain coba perlihatkan kepada dunia. Itu tempat tisu ya dari bungkus. Oke, lumayan bagus. Dilihatin aja nggak apa-apa, dilihatin aja terus. Dilihatkan aja terus, nggak apa-apa, nggak di endorse juga nggak apa-apa dari kapal api ya, walaupun saya sukanya Nescafe bukan kapal api, tapi nggak apa-apa. Oh Daka di rumah nenek. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya di siang hari ini yang sudah mendung. Kalau di sini lagi mendung ya, dan mestakung, cuaca mendukung, semesta mendukung untuk kita beristirahat, melepas segala tugas-tugas sekolah sementara ya, sambil menunggu senja tiba. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan, mudah-mudahan tidak memuaskan. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.